Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jengkania dengan NIM 20081060015 dari kelas Tadris Biologi A semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk memenuhi tugas telaah kurikulum biologi SMA. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena perannya yang sangat penting. Profil ini perlu disederhanakan dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, dimensi kreatif. Dimensi pertama yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Belajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi yang keempat yaitu dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari dimensi mandiri terdiri dari kesadaran akan diri, situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Dimensi yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran, dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Dimensi yang keenam yaitu dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak menggantikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PBL yang sudah diterapkan oleh sebagian guru. Proyek-proyek tersebut bisa jadi berbasis mata pelajaran atau sebagai unit pelajaran terintegrasi dari 2 atau lebih mata pelajaran. Guru dapat meneruskan pembelajaran inquiry yang mendukung penguatan dan pengembangan kompetensi tersebut. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi suatu topik atau isu masalah tanpa ada sekat-sekat disiplin ilmu atau batasan antar mata pelajaran. Pencapaian profil pelajar Pancasila ini tidak cukup hanya mengandalkan proses belajar mengajar di dalam program intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara rutin memiliki keterbatasan untuk menerapkan pembelajaran yang sangat konseptual dan intrakurikuler. Juga memiliki capaian pembelajaran yang harus dicapai sehingga dapat fokus sepenuhnya pada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Sementara itu, proyek yang dilakukan di luar jadwal pelajaran rutin lebih fleksibel dan tidak seformal kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan tidak harus berkaitan erat dengan capaian pembelajaran. Target capaiannya adalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Situasi belajar yang seperti ini dinilai lebih efektif untuk mendorong pengembangan karakter dan kompetensi yang lebih mendalam. Demikian penjelasan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.